Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Oke, seperti janji saya teman-teman ya. Jadi ini saya mau update anakan dari cupang sawah yang saya pijah. Jadi kesalahan saya di sini adalah saya mengangkat pejantan dan indukannya pada saat mulai baru bertelur. Seharusnya ketika eh, bertelur itu yang diangkat betinanya saja teman-teman. Sehari setelah bertelur langsung diangkat betinanya seharusnya gitu. Nah 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian baru kita angkat pejantannya. Nah di sini saya salah dengan mengangkat pejantan dan indukannya sesaat setelah bertelur, sehingga terjadi kegagalan. Banyak juga telur yang tidak menetas, akhirnya jatuh ke bawah karena bubble nestnya pada pecah gitu ya busanya. Telur jatuh ke bawah ke dasar dan membuat telur-telur itu mati. Tapi ya alhamdulillah juga karena nggak semua telurnya itu mati, malah saya bilang masih banyak juga gitu yang hidupnya itu masih banyak sampai di hari kelima. Ini update-nya sampai hari kelima saja teman-teman ya, karena selebihnya itu perawatannya udah lebih mudah gitu. Update-nya sendiri untuk 1 sampai 4 atau 5 hari ini kita berikan saja info surya gitu. Jika teman-teman ingin menaruh kutu air, mungkin baiknya teman-teman menaruhnya pada hari keempat atau kelima. Dan itu pun mungkin belum dimakan gitu untuk ukuran kutu air dewasa. Jadi yang kita harapkan ini kutu air ini bertelur, beranak gitu ya di wadah tersebut, dan anaknya itu yang akan dimakan oleh burayakan cupang sawah ini. Jadi kemungkinan cupang sawah ini baru makan kutu air itu yang berbentuk anakan itu kemungkinan di hari ke seminggu ke atas, karena bukan mulutnya masih nggak memungkinkan untuk memakan anak kutu air. Oke, ini penampakan telur setelah 24 jam. Kita akan lihat setelah 2 hari teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat telur-telurnya itu berserakan di bawah karena bubble nestnya habis. Meskipun bagian atasnya itu sudah saya tutup gitu supaya tidak ada angin masuk, tapi tetap saja bubble nest itu akan pecah. Nah, di sini adalah tugas pejantan supaya menjaga terus telurnya dengan membuat bubble nest terus. Jadi telur ini harusnya berada di atas permukaan supaya dia langsung mendapatkan oksigen. Sayang banget teman-teman ya, banyak banget itu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga tuh masih ada yang hidup. Pada hari kedua ini saya kira yang hidup itu cuma sedikit teman-teman, karena terlihat cuman ya paling beberapa ekor gitu. Saya cek nggak sampai 20 ekor lah perkiraan saya awalnya di penampakan di hari kedua ini, karena sepertinya sedikit. Tapi ternyata salah teman-teman, di hari ketiga itu baru terlihat penampakannya banyak. Oke, nanti kita akan lihat di hari ketiga ya. Nah itu lihat telur-telurnya itu, sayang banget itu udah bisa dipastikan telurnya ini mati. Oke, kita langsung di penampakan hari ketiga ya. Nah ini adalah penampakan di hari ketiga. Teman-teman bisa lihat ini masih banyak banget ternyata yang hidup. Jadi menurut yang saya lihat gitu ya, kemungkinan nih sekali pemijahan ini untuk cupang sawah sepertinya benar bisa ratusan teman-teman. Ini masih banyak banget, ada, kalau saya perkirakan ini mungkin masih ada 100 lebih gitu ya yang hidup ini di luar telurnya yang mati. Teman-teman bisa lihat sendiri kan telurnya sebanyak apa tadi yang mati kan, itu mungkin ratusan juga gitu. Nah ini dia masih di bawah gitu ya. Sebenarnya ini umur 3 hari ini mungkin masih diasuh oleh bapaknya gitu kan, masih dibawa di sarang terus dibikin bubble nest. Ini sudah seperti ini. Apakah ini ada yang mati? Tapi di 3 hari ini belum ada yang mati teman-teman, belum ada yang mati. Saya cek itu di 3 hari belum ada yang mati. Ada yang mati itu saya cek di hari keempat, tapi itu pun cuma beberapa saja ya, paling bisa dihitung lah, bisa sekitar 4 ekor atau 5 ekor gitu yang saya hitung. Ini belum ada yang mati nih, ini masih bagus lah di hari ketiga ini. Kita akan cek di hari keempat seperti apa perkembangannya. Oke, langsung saja sejak ke hari keempat ya. Nah ini adalah
telur dalam kondisi hari keempat, jadi dia mengapung. Nah, ini mengapung teman-teman, ini bangkai telurnya, tapi saya nggak angkat, saya biarin aja sih. Diangkat boleh, nggak diangkat nggak apa-apa, tapi saya nggak mengangkatnya, saya biarkan saja. Kita akan lihat-lihat lagi perkembangan burayaknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat itu perkembangan burayaknya sudah mulai lebih gesit gitu ya, gerakannya itu lebih cepat. Dan di sini saya baru menemukan beberapa bangkai gitu, karena mungkin seleksi alam ya teman-teman ya, pasti ada yang mati gitu kan, meskipun kita sudah rawat dengan baik. Tapi sedikit sih, saya hitung dengan jari cuma sedikit, paling sih bisa ya sekitar 5 atau 6 ekor lah yang mati di dasar sini. Selebihnya hidup. Malah saya juga melihat di bagian atas ini ya udah ada yang mengapung. Nah, ini bisa dipastikan pH sehat nih teman-teman itu. Jadi banyak yang sudah mengapung ke permukaan. Sepertinya hampir sama saja seperti cupang gitu teman-teman ya. Perkembangannya dari telur sampai umur 4 hari seperti sama saja seperti yang cupang. Ini umur keempat hari, tapi untuk cepat besarnya memang lebih cepat besar cupang sawah ini, dia lebih cepat besar jika saya perhatikan dengan cupang hias gitu atau beta, dia lebih cepat besar ini. Nah, ini di hari keempat seperti ini. Kita akan lihat di hari kelima ya nanti seperti apa. Nah, itu sudah mulai gesit-gesit teman-teman ya. Jadi ini diporsir aja, dikasih infusoria terus, karena memang bukan mulutnya itu hanya masuk infusoria saja. Kamu bisa lihat di sini. Oke, kita langsung ke hari kelima, penampakannya seperti apa. Nah, ini di hari kelima. Di sini saya tidak menemukan adanya bangkai-bangkai atau yang mati yang baru gitu. Jadi masih yang kemarin saya lihat gitu. Di hari kelima ini tidak ada yang mati sepertinya teman-teman. Dan kemungkinan fisiknya sudah lebih kuat. Jadi bisa dibilang bisa 80% sudah bisa bertahan hidup. Yang penting kita kasih makannya teratur dan disediakan makannya, jangan sampai nggak dapat makan gitu. Nah, ini di hari kelima dan ini updatean terakhir. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup mudah ya, hampir sama lah kalau teman-teman melakukan breeding cupang dengan cupang sawah ini ya hampir sama lah seperti itu. Cuman kayaknya untuk bertahan hidupnya lebih kuat cupang sawah gitu, lebih gampang ya karena memang dia liar ya, jadi mudah gitu. Dan ini juga pelajaran jika teman-teman membreeding cupang sawah ini, alangkah lebih baiknya jika pejantannya itu jangan sampai teman-teman angkat gitu. Memang sangat susah sekali jika kita melihatnya dari atas, itu samar sekali kita membedakan antara cupang jantan dan betina. Tapi mungkin kalau di ternak di akuarium gitu atau di tempat yang transparan, kita bisa melihatnya dari ciri-ciri fisiknya. Kalau dari atas susah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Salam sukses selalu. Hobi kita 86.